Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Oktavian dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Terkait erat dengan sejarah Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sangskreta yang diambil dari kitab Sutasoma, sebuah karya sastra dari abad ke-14 yang ditulis oleh Mpu Tantular. Frasa ini diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu, atau Eka Tunggal Ika, yang berarti satu dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai semboyan nasional Indonesia dan diresmikan sebagai moto negara pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman budaya dan agama yang ada di wilayah Majapahit. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap diadopsi sebagai moto negara, menggambarkan tekad untuk membangun kesatuan di tengah perbedaan. Penting untuk diingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semacam prinsip dasar bagi Indonesia, menekankan pentingnya toleransi, kerjasama, dan persatuan di antara beragam kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dan menjadi salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam konsep identitas nasional Indonesia. Ada juga pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keberagaman Indonesia, mengacu kepada mempertahankan kedamaian dan stabilitas, penguatan identitas nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembentukan kesatuan nasional, peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi, diplomasi dan reputasi internasional, pendidikan multikultural. Secara keseluruhan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep yang memainkan peran kunci dalam membangun dan memelihara keharmonisan di Indonesia, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan positif dan membangun nasional. Lalu, apakah Bhinneka Tunggal Ika sudah terrealisasikan? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto resmi Republik Indonesia yang diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu. Moto ini menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan ras Indonesia. Meskipun moto ini menjadi semboyan negara, realitasnya menghadapi berbagai tantangan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Sementara banyak kemajuan telah dicapai dalam mempromosikan persatuan dalam keberagaman, tapi masih ada isu-isu yang perlu diatasi, termasuk konflik etnis, agama, dan masalah sosial lainnya. Sejauh mana Bhinneka Tunggal Ika telah terrealisasikan tergantung pada perspektif dan konteksnya. Beberapa orang mungkin merasa bahwa Indonesia telah berhasil mencapai persatuan dalam keberagaman, sementara yang lain mungkin melihat bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut sepenuhnya. Pencapaian tersebut juga dapat bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tingkat konstitusional, semangat Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Pemerintah Indonesia secara aktif berusaha untuk mempromosikan toleransi antar berbagai kelompok dan agama, serta mengatasi potensi konflik. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa daerah di Indonesia mengalami ketegangan antar etnis atau antar agama, dan kadang muncul konflik sosial. Selain itu, isu-isu seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hak asasi manusia, dan kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi keseimbangan antara keberagaman dan persatuan. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika dapat dianggap sebagai cita-cita yang masih dalam proses pencapaian, dan evaluasi terus-menerus diperlakukan untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan demi memperkuat persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Tetapi di balik itu semua, ada pun beberapa contoh konkret dari kehidupan nyata di Indonesia yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Salah satunya kerukunan antar agama di desa Kasegeran. Di desa Kasegeran, Jawa Tengah terdapat contoh kerukunan antar agama yang kuat. Desa ini memiliki 3 pura Hindu, 1 gereja Katolik, dan 1 masjid Muslim. Masyarakat desa secara bersama-sama merayakan perayaan keagamaan masing-masing tanpa ada konflik atau ketegangan antar agama. Lalu ada juga program desa wisata. Program desa wisata di beberapa daerah di Indonesia mempromosikan keberagaman budaya. Wisatawan dapat mengalami langsung kehidupan masyarakat setempat. Terdapat tradisi, tarian, dan kuliner khas dari berbagai suku. Ada juga kegiatan gotong royong. Tradisi gotong royong atau bisa disebut kerjasama bersama masih hidup di berbagai komunitas di Indonesia. Masyarakat tanpa memandang latar belakang suku atau agama sering bekerja sama dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan, membangun infrastruktur, dan membantu satu sama lain dalam keadaan sulit. Yang terakhir, ada kegiatan kesenian lokal, pertunjukan seni tradisional dan modern seperti wayang kulit, tari daerah, dan pertunjukan musik tradisional seringkali melibatkan seniman dari berbagai latar belakang etnis, menciptakan kolaborasi yang mempromosikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Meskipun contoh-contoh tadi ini mencerminkan upaya positif, penting untuk diingatkan bahwa keberagaman dan persatuan merupakan pekerjaan bersama yang memerlukan dukungan dan kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama, upaya terus-menerus diperlukan untuk mengatasi isu-isu seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan yang masih ada di berbagai sektor. Bhinneka Tunggal Ika, keindahan dalam keberagaman. Untuk rekan-rekan yang luar biasa, hari ini mari kita merenung sejenak tentang keindahan dalam keberagaman yang tercermin begitu indah dalam kesemboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di Indonesia, kita hidup di tengah-tengah mosaik budaya, suku, agama, dan bahasa yang begitu beragam. Inilah yang membuat negeri ini menjadi luar biasa, penuh warna, dan kaya akan kearifan lokal. Kita memiliki kesempatan luar biasa untuk belajar satu sama lain, memahami perbedaan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Marilah kita terus merajut kisah keberagaman ini, menghargai perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Melalui dialog dan pemahaman, kita bisa membangun jembatan, bukan tembok. Ingatlah, keindahan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya terletak pada perbedaan fisik, tetapi juga dapat keberagaman pemikiran, ide, dan kontribusi yang kita bawa ke dalam masyarakat ini. Dengan bersatu, kita bisa menciptakan harmoni, menyemani perdamaian, dan mewarisi kekayaan keberagaman ini kepada generasi-generasi yang akan mendatang nanti. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan positif, menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam tindakan kita sehari-hari. Satu langkah kecil dari setiap individu dapat menghasilkan perubahan besar dalam masyarakat. Bersama, kita bisa menjadi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan yang mengilhami, menyatukan, dan memberdayakan Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ali Oktavian. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus berkarya untuk Bhinneka Tunggal Ika.